Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, yaitu dalam rangka menegakkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju surganya tanpa merasakan panasnya azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sering membahas tentang fikih salat. Namun kajian tidak hanya membahas tentang fikih salat. Justru ada yang lebih penting dari fikih salat, yaitu kajian-kajian yang berkaitan dengan raqaiq. Apa itu raqaiq? Raqaiq adalah kajian pelembut hati. Tentu setiap manusia, Bapak Ibu sekalian, memiliki cita-cita ingin wafat dalam kondisi husnul khotimah, ingin wafat dengan kematian yang indah. Dan kita yakin bahwa cepat atau lambat saya, pian, kita semua akan meninggal dunia. Yakin atau tidak, Pak? Kalau belum yakin, coba dicek teman-teman sekelas kita, atau teman-teman sekampung kita, atau bapak-bapak kita dan teman-temannya. Saya yakin di antara mereka banyak yang sudah meninggal. Dan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beberapa kali Allah menyebutkan dengan redaksi yang sama, sekitar 3 ayat. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti, kata Allah, akan merasakan yang namanya kematian. Itu Allah sebutkan, Bapak Ibu sekalian, 3 kali dengan redaksi yang sama pada surat-surat yang berbeda di dalam Al-Quranul Karim. Kita sebagai manusia tidak salah pengen memiliki sandang yang bagus, yang nyaman, papan yang mewah, yang bisa ditinggali, pangan yang cukup. Itu tidak salah, Pak.
Justru keliru kalau kita hidup di dunia nggak ada semangat nyari uang, itu salah. Justru keliru kalau kita hidup di dunia males-malesan. La dunya walal akhirah. Dunia males, akhirat apalagi. Jadi tidak salah ketika kita bersemangat untuk mendapatkan sandang, papan, pangan yang mapan, yang nyaman, itu nggak salah Pak. Tapi satu kesalahan yang fatal, kalau seandainya demi mencari sandang, papan, pangan yang nyaman, yang mewah, kemudian kita mengorbankan kenyamanan kita nanti di alam barzakh, kenyamanan kita kelak di alam akhirat. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal dan tidak masuk akal. Sehingga di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu negeri akhirat. Kemudian Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah engkau lupa bahwa engkau itu punya kehidupan dunia. Engkau sekarang ada di dunia, maka jangan lupa bagianmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau sahabat di zaman dulu Pak, yang punya harta itu, mereka nggak pernah stres Pak, sama sekali. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka siap kaya, mereka juga siap miskin. Mereka siap untung banyak, mereka juga siap rugi, biasa saja. Kenapa? Karena mereka yakin ini hanya sementara. Mereka cari itu sebagai bekal untuk apa? Akhirat. Dan ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Ketika kita diuji dengan harta yang melimpah, kadang-kadang kita tidak lebih bahagia dari teman-teman yang cuma pakai sepeda Pak. Kita tidak lebih bahagia dari teman-teman yang mungkin makanan sehari-harinya bukan beras, singkong atau nasi jagung. Kadang-kadang mereka lebih bahagia daripada kita. Atau kadang seorang bos dibandingkan dengan supirnya lebih bahagia. Sopirnya ketawa ketiwi, sopirnya Pak, bosnya pusing 7 keliling. Harusnya yang lebih bahagia siapa? Bosnya. Kalau bosnya sedih, harusnya karyawannya sedih. Ini tidak kebalik Pak. Sopirnya seneng, bosnya malah pusing. Harusnya dibalik. Kenapa? Tadi Pak, harus kita tanamkan pada diri kita, sesemangat apapun kita mencari, ingat yang kita cari itu tetap kita niatkan tujuannya untuk negeri akhirat. Maka saya sedikit cerita Pak, ada seorang pengusaha, dia sempat mau ampih, sudah bosen dia Pak sama mobil mewah, bahkan mungkin sempat mau beli jet pribadi Pak, bosen beliau. Kemudian beliau mau ampih, sudahlah saya stop aja lah, nggak usah usaha lagi, saya udah cukup duduk di rumah ngopi tiap hari, karyawan saya yang kerja udah cukup, proyek itu sajalah sudah cukup, sampai saya mati mungkin umur saya udah 50 hampir 60, paling ya kata Nabi 20 tahun lagi udah maksimal paling. Beliau mengatakan begitu. Kemudian saya sampaikan, Pak, justru umat butuh sama pian. Pian itu semangat bekerja bukan untuk diri pian, tapi karyawan pian yang jumlahnya ratusan itu, kemudian umat, masjid, pesantren, bagaimana nasib mereka? Kan ada Allah Ustaz, kan Allah itu menunjuk hamba-hambanya untuk menjadi perantara, pian perantaranya. Alhamdulillah, semangat lagi Pak, alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sandang, papan, pangan yang mewah itu nggak ada masalah. Yang salah dan itu fatal adalah demi sandang, papan, pangan yang mewah kita mengorbankan apa? Akhirat kita, kenyamanan kita di alam barzah. Itu yang salah kaprah. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini akan kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan husnul khotimah. Penting sekali untuk kita ketahui. Yang pertama, kematian yang indah itu ada ciri-cirinya Pak.
seseorang ketika hidup di dunia, dia punya peluang yang sama untuk mati dalam kondisi husnul khotimah. Tapi untuk mendapatkan kematian yang indah itu ada tandanya. Tidak sembarang orang mendapatkannya. Tandanya apa? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan memanfaatkannya. Para sahabat bingung. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa yasta'miluhu, wahai Rasulullah, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Maksudnya apa? Kami tidak paham. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Cara Allah memanfaatkan hambanya adalah Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk semangat beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau sekarang kita semangat, Pak, mungkin ini ciri-ciri kita akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya wajar lah Ustadz, sudah umur 60, banyak Pak, umur 60, pian cek coba, banyak yang nggak sholat sampai detik ini, bener nggak Pak? Banyak yang nggak sholat, saya yakin. Maka ketika kita berumur 50, 60, di akhir-akhir kehidupan kita tidak tahu, karena umur tidak ada yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk semangat sholat jamaah, semangat puasa sunnah, semangat hadir di majelis taklim ilmu, semangat puasa, sedekah, maka itu adalah ciri insya Allah kita harus husnudzan, Pak, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang pertama. Jadi ada cirinya ya, Pak. Enggak mungkin ujuk-ujuk pemabuk gitu kan, enggak pernah sholat. Ya, jadi ada apa itu, Pak? Kalimat muda foya-foya, apa itu? Ya. Mati masuk surga. Ini kan enggak masuk akal orang seperti itu. Dalilnya apa? Kata mereka dalilnya ada kok di dalam hadis katanya. Ada orang beramal keburukan sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Kemudian beramal soleh masuk surga. Harapan dia seperti itu, Pak. Tapi enggak sembarang orang, enggak semua orang Allah gitukan tuh, enggak sembarang orang. Maka dari itu kita cari aman, Bapak Ibu sekalian. Jangan cari jalan-jalan yang berbahaya. Kita cari jalan yang aman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk penyemangat, ada satu riwayat di dalam kitab At-Tadhkirah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah pada suatu hari meminta malaikat pencabut nyawa untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana wajahnya ketika mencabut nyawa seorang beriman. Jadi Nabi Ibrahim ingin tahu kayak apa kamu ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Maka malaikat maut mengatakan, palingkan wajahmu dariku. Jadi pengen berubah dulu, Pak, pengen berubah rupa, berubah wajah. Lalu Ibrahim memalingkan wajahnya. Setelah itu Ibrahim melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang tampan, pakaiannya indah, aromanya harum, penampilannya sangat menarik. Saking indahnya Ibrahim mengatakan, demi Allah, kata Ibrahim, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kebahagiaan apapun selain melihat wajahmu, niscaya itu sudah cukup. Saking indahnya malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Belum lagi malaikat rahmat, beda lagi, Pak. Karena di dalam hadis disebutkan ada dua malaikat. Yang pertama malaikat maut,
Yang kedua malaikat rahmat, dan malaikat rahmat jumlahnya banyak. Datang menghadiri kematian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat datang, malaikat maut juga datang. Malaikat maut mencabut nyawa, kemudian dilepas. Ruh kita dilepas, Pak. Siapa yang menangkap? Siapa yang membawa? Malaikat rahmat. Dari langit pertama menuju langit kedua, menuju langit ketiga, sampai langit yang ke-7. Dikembalikan jasad ke dalam jasadnya dengan cara yang halus setelah sampai langit yang ke-7. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan kepada malaikat maut, baik, tolong sekarang perlihatkan kepadaku bagaimana wajahmu ketika mencabut nyawa orang kafir. Apa kata malaikat maut? Jangan, kamu tidak kuat. Kamu tidak akan kuat wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim mendesak, enggak bisa, saya ingin lihat. Tolong perlihatkan kepadaku. Maka malaikat maut pun mengatakan, palingkan wajahmu dariku. Lalu Ibrahim melihat malaikat maut ternyata berubah menjadi seorang manusia yang berkulit hitam kelam. Kedua kakinya di bumi, kepalanya di langit. Bisa dibayangkan, Pak? Kedua kakinya di bumi, kepalanya di mana? Di langit. Rupanya sangat mengerikan, sangat buruk sekali. Bahkan dikisahkan dalam riwayat itu seburuk-buruk rupa yang pernah dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bawah setiap helai rambutnya ada api, Pak. Misalnya ada rambut, Pak, ya. Setiap helai itu ada apinya, yang paling bawah. Kayak apa itu, Pak? Bisa dibayangkan. Belum lagi dia masuk ke alam barzah. Dicabut saja sudah mengerikan. Itu kondisi orang-orang kafir. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima sikap apapun selain melihat wujudmu, selain melihat wajahmu, niscaya itu sudah cukup untuk menyiksa mereka. Saking buruknya wajah malaikat maut ketika mencabut orang-orang kafir. Pertanyaannya, tadi kan muslim sama kafir, betul gak, Pak? Muslim yang taat, tentu kafir gak ada yang taat, semua kafir ya bermasalah. Bagaimana dengan orang muslim yang bermasalah? Muslim KTP tapi gak pernah sholat. Muslim KTP tapi tidak pernah puasa Ramadan. Oh pernah sholat Ustadz? Oh ya pernah, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Oh tambah lagi sholat Jumat, alhamdulillah masih mending sholat, Pak. Karena para ulama menyebutkan masalah meninggalkan sholat itu ada perbedaan yang sangat kuat. Sebagian mengatakan sekali saja kita sengaja meninggalkan sholat kafir, Pak. Sekali saja, sengaja ya, Pak, bukan lupa. Kita meremehkan, kita meninggalkan sholat sekali saja, itu kafir. Tobatnya gimana? Ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masuk Islam lagi. Itu kata sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan seseorang disebut kafir ketika meninggalkan seluruh sholat, dari balik sampai meninggal gak pernah sholat. Sholat Jumat gak pernah, Idul Fitri gak pernah, Idul Adha juga apa? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah sholat. Tapi kalau ada orang sesekali maghrib sholat, isya sholat, sering-seringnya gak sholat, itu dihukumi muslim sebagian ulama. Tapi fasik, pelaku dosa besar. Wallahu a'lam, mana pendapat yang lebih kuat. Tapi kita sebagai seorang muslim jangan sampai meninggalkan apa, Pak? Sholat. Terkhusus laki-laki kalau bisa sholatnya di mana? Masjid berjamaah. Kalau ibu-ibu monggo, mau jamaah boleh, mau di rumah juga boleh. Yang penting jangan sampai tinggalkan sholat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana dengan nasib orang tersebut? Sholatnya jarang-jarang, puasa apalagi. Maka nasibnya bisa kita lihat pada hadis seseorang yang membunuh berapa nyawa, Pak? 100. 99 pertamanya, Pak. Kemudian tanya dia kepada orang yang salah. Nanya kok ke abid, harusnya ke alim. Dia nanya ke abid ahli ibadah. Jadi value-nya alim. Value-nya alim tapi bukan apa? Alim. Bahaya berfatwa.
Ditanya, apakah tobatku diterima? Apa dosamu? Saya telah membunuh 99 orang. Kata Abid ini, Pak, gak mungkin diterima. Bunuh sekalian. Jadi berapa? 100. Akhirnya dia datang kepada orang yang alim. Nah ini beda, Pak. Apa kata orang alim ini? Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, pintu tobat masih terbuka. Beda jawabannya. Akhirnya si alim ini menyarankan, memberikan nasihat, memberi masukan. Kalau kamu ingin berubah, ingin totalitas dalam bertobat, coba kamu berjalan ke negeri yang baik, ke lingkungan yang lebih mendukung untuk tobatmu. Jalan dia, Pak. Jalan, di tengah perjalanan meninggal dunia. Saya mau tanya, Pak, yang datang malaikat azab atau malaikat rahmat? Kalau malaikat maut ya pasti datang nanti itu. Yang mana, Pak? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Mana yang datang? Dua-duanya, betul? Kenapa dua-duanya? Itu pertanyaannya. Karena orang yang dalam kondisi setengah-setengah, maka yang datang bisa juga setengah-setengah, Pak. Bingung si malaikat azab, bingung juga si malaikat rahmat. Ini yang bawa saya atau kamu ya, kan gitu. Kenapa? Ya tadi, orang ini nggak punya kebaikan, Pak, kecuali tobat tadi. Kalau ditimbang mungkin kebaikan dan keburukannya lebih berat keburukannya, itu yang jadi masalah. Makanya kondisinya tidak aman. Siapa yang pingin meninggal dalam kondisi tidak aman? Datang malaikat azab, datang malaikat rahmat, kan bingung yang mana ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, qadarullah, rezekinya dia, Pak ya. Akhirnya ada penengahnya. Kata penengahnya gini, sudah ukur saja jarak dia ketika meninggal dengan negeri yang ditinggal atau dengan negeri yang dituju, lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat yang mana, Pak? Kan negeri yang dituju. Nah, itu yang adil sudah. Akhirnya apa? Malaikat rahmat yang menang, dibawa oleh malaikat rahmat menuju langit pertama, kemudian langit apa? Kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi enggak semua orang seberuntung dia, Pak. Itu yang jadi masalah. Tidak semua orang seberuntung dia. Maka jangan coba-coba jadi orang yang setengah-setengah. Jadi orang itu harus jelas. Pengen apa? Oh, saya pengen muslim kalau bisa mendapatkan Jannatul Firdaus. Surga apa? Firdaus. Tapi capeknya luar biasa. Berdarah-darah, Pak, perjuangannya. Tidak mudah. Karena Pak, surga tertinggi itu adalah surga Firdaus. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, apabila kalian minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus, berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jadi nanti pas ketika sakaratul maut, kan milih yang mana? Malaikat maut dengan bentuk wajah yang tampan atau yang menyeramkan, itu saja. Kalau pingin yang tampan berarti harus beramal soleh. Siap-siap kita, Pak. Waspada, jangan main-main. Waspada, jangan main-main. Karena saya tidak tahu kapan saya mati, pian juga tidak tahu kapan pian mati. Semua kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Yang jelas kita pasti mati. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Untuk penyemangat, Pak. Semua orang, siapapun dia, seburuk apapun masa lalunya, sehitam apapun catatan amalnya, maka kesempatan untuk mendapatkan kematian yang indah tetap ada. Terbuka sangat lebar. Kalau tidak percaya, kita akan menyampaikan satu hadis tentang seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik. Siapa namanya? Ma'iz bin Malik. Siapa dia? Dia adalah seorang sahabat yang pernah melakukan dosa zina, padahal sudah menikah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan muhson. Di sini ada yang namanya muhson. Ada kawan, Pak, namanya muhson. Nah, muhson itu artinya apa? Dia sudah menikah dengan akad yang sah. Namanya apa? Muhson. Meskipun bercerai, yang penting dia sudah pernah akad sah. Bercerai, berzina, hukumnya rajam. Meskipun dia sudah cerai. Maka dari itu Ma'iz bin Malik
radhiyallahu anhu sadar, beliau sadar Pak, ini perbuatan ini hukumannya adalah rajam. Dia sadar. Padahal nggak ada tuh yang lihat Ma'is bin Malik Pak, nggak ada. Nggak ada 4 saksi, tapi beliau sadar, saya pingin tobat. Akhirnya apa? Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW, tapi tidak menyebutkan dosa apa. Mungkin malu kepada beliau SAW. Apa kata Ma'is bin Malik? Ya Rasulullah, tahhirni, sucikanlah aku. Tolong ya Rasulullah, sucikanlah aku, kata Ma'is bin Malik. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa maksudmu? Apa-apaan kamu ini? Bahasanya gitu Pak. Pulang kamu dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah uzur pertama yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ma'is. Dan Ma'is belum menyebutkan dosa apa yang dia lakukan Pak. Lalu beberapa waktu kemudian Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu datang kembali kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan perkara yang sama. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikanlah diriku. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Pulang dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlangsung sampai berapa kali? 3 kali. Untuk kali yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Ma'is datang kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Ma'is, sebenarnya kamu itu ingin disucikan dari dosa apa? Saya ingin tahu. Jadi selama 3 kali datang tuh Pak, Nabi nggak tahu dosa apa yang dilakukan. Pokoknya Ma'is ingin tobat, ingin bersuci, ingin berbenah diri, membersihkan dirinya. Tapi Rasulullah SAW tidak tahu sebenarnya dosa apa yang dia lakukan. Maka untuk yang keempat kali Rasulullah bertanya, sebenarnya dosa apa yang kamu lakukan? Maka Ma'is bin Malik mengatakan, saya pernah berbuat zina wahai Rasulullah. Padahal kondisinya sudah menikah. Dinamakan dengan muhsan. Dan hukuman sekali lagi atas orang yang muhsan telah menikah kemudian berzina adalah diapakan Pak? Dirajam. Pian pernah lihat orang dirajam? Coba lihat di YouTube. Ya, dikubur, kalau nggak salah kelihatan kepalanya itu. Lah, kemudian setelah itu dilempari batu Pak. Kayak apa Pak? Sakit atau tidak? Nah, kalau pengen nyoba ya monggo. Ya, masuk ke tanah ya kan, kemudian suruh ngelempari. Kayak apa rasanya? Itu namanya dirajam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika Ma'is mengatakan saya pernah berbuat zina, apa kata beliau kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya? Karena ketika itu ada sahabat lain Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Coba cek dia itu gila nggak? Coba cek. Kemudian ada sahabat yang menjawab, tidak ya Rasulullah, Ma'is ini orang waras, akalnya sehat, bahkan dia termasuk orang soleh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, coba cek dia minum khamr enggak? Kemudian dicium aromanya, ternyata tidak minum khamr. Kan ketahuan Pak, orang minum khamr itu kan ketahuan, dari aroma mulutnya ketahuan. Betul nggak Pak? Ada yang pernah minum khamr sini? Ya, ngerokok itu kan ketahuan dari aroma mulutnya. Akhirnya dicium oleh sebagian sahabat, tidak ada Rasulullah, kayaknya dia nggak minum khamr. Ini pas sadar dia, sadar ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya langsung kepada Ma'is, baik wahai Ma'is, tolong jawab, apakah kamu telah berzina? Untuk meyakinkan ini Pak. Kemudian Ma'is mengatakan, naam, iya, saya telah melakukan perbuatan zina. Apa akhirnya? Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar Ma'is dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman rajam. Ini atas dasar perintah siapa? Rasulullah SAW. Kemudian dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Setelah Ma'is meninggal dunia, Nabi tidak mengolok-olok Ma'is Pak. Nabi tidak menghinakan Ma'is, meskipun dosanya luar biasa, berzina. Bahkan Rasulullah SAW justru mengatakan, seandainya tobat Ma'is dibagikan kepada satu umat, maka itu sudah cukup. Seandainya dibagi ya Pak, tapi kan nggak dibagi. Seandainya dibagi kepada kita semua ini Pak, tobat kita diterima sama Allah. Gara-gara tobatnya siapa tadi? Ma'is. Tapi qadarullah nggak dibagi Pak. Ini hanya bahasa majas. Seandainya dibagi ini Pak,
Maka kita kecipratan tobatnya siapa tadi? Maiz, luar biasa. Kok bisa? Maka jawabannya bisa. Karena apa? Karena Maiz itu benar-benar tobat. Serius di dalam bertobat kepada Allah. Tidak main. Tobat benar-benar taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang dilakukan oleh Maiz bin Malik. Jadi sama ya Pak, saya pian ini pendosa. Kita punya kesempatan yang sama untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jangan pesimis, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya. Husnul khotimah itu Bapak Ibu sekalian punya tingkatan. Tidak satu level. Tapi tiga-tiganya husnul khotimah. Kita akan menyebutkan tingkatan-tingkatan husnul khotimah. Ada 3. Semuanya husnul khotimah. Tingkatan yang paling rendah adalah mati dalam kondisi muslim. Minimal dia menjaga kewajiban meskipun jarang melaksanakan sunnah. Tapi dia orang baik, tidak menyakiti sesama. Dia fokus pada yang wajib, tidak menyakiti sesama meskipun dia jarang melaksanakan yang sunnah. Dan ini seperti yang disampaikan oleh khotib Jumat setiap Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam atau muslim. Bisa difahami ya Pak? Jadi meskipun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia jarang mengamalkan amalan tapi dia fokus pada yang wajib, lisannya dijaga, sikapnya dijaga, tidak pernah menyakiti orang lain, insya Allah itu tanda husnul khotimah. Tapi yang paling rendah Pak, yang paling rendah. Kalau ahli maksiat ya nggak masuk dia ahli maksiat. Suka menyakiti tetangga nggak masuk. Suka menyakiti orang lain tidak masuk. Syaratnya tadi fokus yang wajib saja. Dan dia beragama Islam meskipun tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Level yang selanjutnya, yang kedua, ini di atasnya Pak. Seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi semangat melaksanakan yang wajib, tidak pernah terlewatkan, plus dia juga semangat untuk melaksanakan yang sunnah. Nah, ini level yang nomor 2. Meskipun dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, tapi cukup dengan perbuatannya tadi, insya Allah dia husnul khatimah. Level yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian adalah gabungan level yang pertama plus level yang kedua, ditambah lagi satu Pak. Dia mengakhiri kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah. Berarti pertanyaannya, sulit atau mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Sulit Pak. Ini gak semua orang bisa. Sulit. Pian pernah gak mendengar ada yang mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir kehidupannya? Belum pernah Pak. Ada yang pernah di sini? La ilaha illallah kemudian meninggal dunia? Satu pun gak pernah. Baik. Coba nanti Pak ya ke rumah sakit Ulin ya. Nah, coba sambil keliling-keliling cari yang sedang sekarat ya. Ada nggak yang mengucapkan la ilaha illallah? Tapi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tentang cerita orang-orang soleh ada Pak. Di antaranya Bapak Ibu sekalian disebutkan ya, kalau tidak salah Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan oleh Anas bin Sirin. Jadi yang cerita Anas bin Sirin. Apa kata Anas bin Sirin? Aku pernah menyaksikan sahabat Anas bin Malik ketika kematian menjemputnya, dia meminta kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa permintaannya Pak? Talkinkan diriku dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata itu adalah kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Bisa dipahami Pak? Jadi beliau itu mengucapkan talkinkan diriku la ilaha illallah, wafat. Dengan jelas beliau mengatakan apa? La ilaha illallah kemudian wafat. Itu bukan tidak sengaja, memang Allah yang nyeting sudah Pak. Itu Allah yang mengatur. Jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah itu butuh perjuangan yang mengerikan.
Susah. Nggak cukup cuma sholat wajib, nggak cukup Pak. Sholat sunnah tok nggak cukup. Hati harus benar-benar bersih. Benar-benar tidak punya rasa marah, dendam, emosi kepada siapapun. Bersih hatinya. Dan itu sulit sekali. Tidak mudah. Sesulit apa? Sesulit sahabat yang melihat sahabat yang lain masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akan masuk kepada kalian seseorang calon penghuni surga. Dilihat sama sahabat yang lain, kok kayaknya saya kurang kenal orang ini. Hari yang kedua sama Pak, masuk lagi orang yang sama. Dan Nabi mengatakan dengan ucapan yang sama, akan masuk kepada kalian calon penghuni surga. Hari yang ketiga juga sama. Akhirnya sahabat penasaran. Ada seorang sahabat akhirnya nginep di rumahnya. Dia cek sholatnya kok biasa ya. Baca Qur'annya biasa, puasanya biasa. Lalu dia akhirnya ngaku, saya ke rumahmu sebenarnya pengen tahu amalmu apa. Karena Rasulullah SAW 3 kali mengatakan engkau calon penghuni surga. Saya penasaran amalmu apa. Ternyata amalku sama amalmu mungkin bagus amalku, kata sahabat ini Pak. Bukan karena ujub Pak ya, memang ini manusiawi, kan dia membandingkan. Kemudian orang ini mengatakan apa? Oh itu ternyata kamu kesini. Kamu tujuannya untuk melihat apa amalku. Maka dia mengatakan, saya setiap kali mau tidur, sebelum tidur hati saya selalu plong. Tidak ada ganjalan di situ Pak. Tidak ada rasa emosi, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri. Plong, nggak ada yang ganjel sedikit pun di hatinya. Tidak ada ghil, kalau bahasa Arabnya itu tidak ada apa? Ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tidak ada ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tidak ada cengkel, dongkol itu enggak ada. Apa kata sahabat ini? Oh itu keamalmu. Kalau itu ya saya enggak bisa. Itu kalau amalmu itu saya enggak bisa juga sama. Artinya apa? Selevel sahabat Pak. Mengakui itu sesuatu yang apa? Sulit. Ketika beliau mengatakan nggak bisa, bukan berarti nggak bisa. Itu namanya tawaduk Pak. Namanya apa? Rendah hati. Tapi beliau itu mengajarkan ini sulit, bukan perkara yang mudah. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, salah satu caranya adalah apa tadi Pak? Menata hati, merapikan hati. Dan ini paling sulit. Kemudian ada kisah juga Pak yang luar biasa. Yaitu tentang seseorang yang punya rutinitas sholat malam. Siapa namanya? Abu Tha'labah Al-Khushani. Siapa namanya? Abu Tha'labah Al-Khushani. Setiap sepertiga malam beliau tidak pernah lewat dari tahajud. Tidak pernah. Laki-laki Pak. Kalau perempuan kan kadang-kadang libur. Ini laki-laki nggak pernah lewat tahajud. Pada suatu hari putrinya bermimpi bahwa ayahnya yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani meninggal dunia ketika sholat. Terbangun putrinya, kemudian mendatangi ibunya lalu mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, ayah di mana? Lalu ibunya mengatakan, ya seperti biasa, ayahmu sedang sholat di tempat biasa sholat. Dicek sama putrinya Pak, ternyata sedang apa? Sujud. Sedang apa? Sujud. Dibangunkan nggak bangun. Sujud untuk selama-lamanya. Berarti akhir kehidupannya dalam kondisi apa? Sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian tanda-tanda husnul khotimah. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin husnul khotimah, ini kita sama-sama belajar nggih Pak. Belajar menata hati, itu paling penting. Rapikan hati kita. Ada sesuatu yang janggal, sampaikan. Ada sesuatu yang berbau dendam, kemudian emosi apa, hilangkan. Jangan kita bawa sampai wafat, meninggal dunia. Kalau kita berhasil Pak, insya Allah kita husnudzan kepada Allah, kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Di sini ada yang masih musuhan Pak? Ada yang masih musuhan? Wes gak usah jauh-jauh, antar DKM. Ada yang masih musuhan? Antar kawan? Hilangkan itu Pak. Dan itu PR yang berat, tidak mudah. Saya sama, setiap hari nyari saya itu. Nyari siapa musuh saya kemarin ya? Saya cari. Ya, saya cari. Kadang-kadang saya chat kok nomor saya udah diblokir. Waduh.
Mau tak chat malah apa? Diblokir. Ya sudah, datangi langsung orangnya. Itu caranya. Harus ada tekad yang kuat untuk merapikan hati. Harus ada, Pak. Dan ini PR ini lebih besar, lebih susah daripada hanya mengejar profesor. Itu gampang. Ini susah, Pak. Masalah apa tadi? Membersihkan hati. Ustadz bisakah jadi profesor? Loh, kalau serius apa yang susah, Pak? Tapi kalau masalah hati, pian mau serius apapun, itu butuh taufik dari siapa? Allah. Susah, gak mudah. Tapi sesuatu yang susah itu akan menjadi mudah kalau kita ditolong oleh siapa? Allah. Terus minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Nah, itu, Pak. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Itu selalu kita minta dalam sujud kita, sholat kita. Semoga Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan tadi bisa kita amalkan, bukan hanya sekedar wawasan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا وتراصوا فإن فات الصفوف من قامت الصلاة حسن رابطا الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا